Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Saidah Ul Rahma dan saya Yuliana Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang fikih siasah. Yang pertama ada pengertian fikih siasah. Fikih siasah berasal dari dua kata, yaitu fikih dan siasah. Fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan yang bermakna paham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan siasah berasal dari kata sasa yasusu siasatan yang berarti memimpin, mengurus, memerintah, mengatur, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Siasah berarti mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, fikih siasah atau siasah syariah merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakunu ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u hawa an ta'dilu wa in tawallaw aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, fikih siasah merupakan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kebalorotan atau bahaya dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid. Menurut Abdul Wahab tentang masalah umum negara antara lain pengaturan perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, serta kebijakan pelaksanaannya. Yang keempat ada urusan dalam dan luar negeri. Kalau menurut Ibn Al-Qayyim Jauziyah, bahwa fikih siasah tidak harus berasal dari ketentuan yang tertuang dalam syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari sebuah kejahatan merupakan bagian dari siasah yang adil, walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diatur wahyu. Siapapun yang mengatakan bahwa tidak ada siasah dalam perkara yang diatur secara tegas dan tidak berbelit-belit oleh syariat adalah keliru dalam memahami para sahabat. Menurut Abdurrahman Taj, ruang lingkup fikih siasah dibagi menjadi 7. Yang pertama, siasah dusturiyah atau konstitusi. Yang kedua, siasah tasyri'iyah atau legislatif. Siasah qadha'iyah peradilan. Siasah maliyah keuangan. Siasah idariyah administrasi. Siasah tanfiziyah eksekutif. Dan yang terakhir, siasah harijiyah luar negeri. Siasah dusturiyah konstitusi itu hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat seperti MPR. Yang kedua, siasah tasyri'iyah legislatif berkaitan dengan wakil atau delegasi rakyat untuk memangku amanah atau jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan, yaitu DPR. Siasah qadha'iyah peradilan
berkaitan dengan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman, dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, seperti Badan Yudikatif Lembaga Peradilan (MA) dan MK. Siasa maliyah keuangan, bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya, yaitu Menteri Keuangan. Siasa idariyah administrasi terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan organisasi, badan politik, dan sebagainya, yaitu lembaga administrasi negara. Siasa tanfiziyah eksekutif berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Presiden, Wapres, beserta Kabinet. Siasa harijiyah luar negeri, urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama, yaitu Menteri Hubungan Luar Negeri. Materi selanjutnya yaitu penerapan fikih siasa di Indonesia. Yang pertama dalam konstitusi. Konstitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Yang selanjutnya adalah lembaga legislatif. Legislatif di Indonesia dipegang oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD yang berfungsi membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Kemudian dalam bidang peradilan ada Mahkamah Agung atau MA, merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang memeriksa hasil sengketa dan mempunyai kewenangan membuat mengadili. MA juga berhak memutuskan permohonan kasasi, menguji dan mengkaji ulang peraturan perundang-undangan secara materi serta memberikan nasihat hukum kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menentukan keputusan. Kemudian Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga peradilan yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK juga berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan mengenai pemilihan umum hasilnya, serta memberikan pendapat atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim dan menjalankan fungsinya sebagai pengawas kehakiman. Kemudian Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara pidana dan perdata. Lalu Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara pidana dan perdata yang telah diputuskan Pengadilan Negeri. Lalu Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara agama Islam. Lalu Pengadilan Militer merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara pidana militer. Lalu Lembaga Peradilan Militer Tinggi merupakan lembaga peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara pidana militer yang telah diputuskan oleh peradilan militer. Lalu ada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang menguji tindakan administrasi negara. Lalu Lembaga Pengadilan Tingkat Tinggi Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan tinggi banding yang berwenang menguji tindakan administrasi negara yang telah diputuskan oleh Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu dalam keuangan di Indonesia diatur oleh BPK yang berfungsi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian administrasi di Indonesia dijalankan oleh LHN, Lembaga Administrasi Nasional, yang merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan serta pelatihan aparatur sipil negara.
Kemudian eksekutif. Eksekutif di Indonesia mencakup para pegawai negeri sipil dan militer yang berfungsi untuk melaksanakan undang-undang. Yang terakhir, luar negeri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemlu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dan yang lainnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.